Assalamualaikum Sobat Football United. Kalau ada yang menanyakan ini kenapa, karena operasi gigi. Jadi gue ada operasi gigi ya, beberapa waktu yang lalu. Doakan semoga cepat pulih. Gue doakan juga semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke. Preview pertandingan perempat final pertama Europa League. Olympique Lyon akan menjamu Manchester United. Pertandingan ini akan berlangsung jam 9 malam hari Kamis waktu Eropa, berarti di Indonesia jam 2 dini hari Jumat. Kalau gue lihat dari akhir Februari, Olympique Lyon ini hanya kalah 2 kali. Sekali menghadapi PSG, itu adalah di kandang sendiri ya. Selebihnya mereka tidak pernah kalah lagi nih di kandang sendiri. Terakhir mereka kalah di akhir Maret menghadapi Strasbourg. Gua lingkari juga bagaimana Olympique Lyon ini di pertandingan kedua playoff untuk menuju ke quarter final ini, mereka menang 4-0 ya menghadapi FC Steaua Bukares. Sebelumnya mereka menang 1-3 di Rumania. Jadi ini jelas bukan klub yang bisa diremehkan oleh Manchester United. Pernah juga gue bahas di Super Komputer ya, dibahas bagaimana peluang untuk menjuarai Europa League Manchester United dengan Olympique Lyon ini beda tipis. Artinya apa? Diprediksi, diperkirakan, dianalisa bahwa ini akan menjadi partai ketat. Bisa jadi seperti itu. Di partai terakhir, Olympique Lyon ini mendapatkan hasil positif. Mereka menang 2-1 menghadapi Lille, di mana ada 2 pemain yang menurut gue menjadi kunci di pertandingan tersebut, yaitu adalah Tolisso dan pemain penyerang veteran Lacazette. Dan menarik juga di situ gue berikan tanda ya, bagaimana Nemanja Matic, mantan pemain Manchester United, itu juga memperkuat lini tengah Olympique Lyon. Dan menurut gue sekali lagi ini bukan klub ataupun tim yang bisa diremehkan, walaupun Lyon ini akan tampil tanpa top skor mereka di Europa League sejauh ini, yaitu adalah Fofana. Pemain muda ini telah mencetak 6 gol bagi Olympique Lyon. Namun demikian, ya ini pertandingan sepak bola, permainan kolektif. Olympique Lyon tadi gue tunjukkan ya bagaimana mereka paling tidak dari akhir Februari mereka tidak pernah gagal untuk mencetak gol. Walaupun mereka kalah, mereka tetap bisa mencetak gol. Ini menunjukkan lini depan mereka memiliki kinerja yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Manchester United. Nah, bagaimana dengan lini pertahanan Manchester United sendiri? Di 3 pertandingan terakhir atau 2 pertandingan terakhir, Manchester United ini kebobolan 1 gol menghadapi Nottingham Forest. Gol yang menurut gue juga diderita di awal pertandingan. Ada kelengahan lini belakang ya, koordinasi. Tapi yang mengkhawatirkan bagi gue adalah bagaimana di 2 pertandingan terakhir Manchester United ini gagal untuk mencetak gol. Di pertandingan turnamen quarter final seperti ini, mencetak gol itu penting. Karena dengan mencetak gol bisa menang bisa lolos. Walaupun kita bisa berbicara ini ada 2 fase, home and away. Namun menurut gua apapun itu harus dimaksimalkan. Manchester United ya mengalami kesulitan menurut gua ya, problem yang tidak cukup, yang bukan problem kecil loh nih. Dalam 2 pertandingan terakhir mereka gagal mencetak gol. Dan kalau kita lihat jalannya pertandingan ya di 2 pertandingan, di 2 match terakhir tersebut, Manchester United ini bukannya tanpa peluang, bukannya tanpa momentum. Mereka memiliki banyak momentum dan juga banyak peluang. Bahkan ketika menghadapi Nottingham Forest, mereka ini sangat mendominasi pertandingan, tapi mereka gagal untuk bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan. Ketika menghadapi Manchester City di Derby of Manchester, 15 menit terakhir sebelum pertandingan selesai, menurut gue dalam tanda kutip itu milik Manchester United. Mereka mendominasi, mereka memiliki penguasaan bola yang lebih tinggi, mereka juga memiliki momentum ya, bahkan juga peluang, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Dan ini menurut gue sebuah kekhawatiran. Gol tentu saja bisa tercipta dari mana saja ya, bisa jadi set piece, bisa dari open play, bisa dari apapun itu, gol bunuh diri juga misalnya, apapun itu. Tapi dari 2 pertandingan terakhir ini Manchester United faktanya adalah gagal untuk mencetak gol. Dan menurut gue ini yang harus dicari solusinya oleh Ruben Amorim. Menghadapi Olympique Lyon di kandang mereka sendiri penting, sangat penting. Bahkan Manchester United ini bukan hanya solid di lini belakang, tapi juga tajam, efisien di lini depan. Kalau Manchester United ya bisa mencetak gol duluan,
ini akan menjadi sebuah hantaman menurut gue bagi tuan rumah yang datang menurut gue di pertandingan nanti itu dengan optimisme yang juga besar. Klub-klub di Eropa ketika mereka menjamu tim-tim Liga Inggris, apalagi tim sebesar Manchester United, ini menimbulkan semacam kayak gairah yang besar, bukan hanya bagi fans mereka, tapi juga skuad di atas lapangan. Mereka tentu saja sangat termotivasi untuk tampil dengan kapasitas mereka yang tertinggi, dan ini menurut gue harus diredam, dan bisa jadi diredam dengan mencetak gol duluan, menunjukkan bahwa memang Manchester United ini memiliki kualitas yang tidak diremehkan. Walaupun ya kita tahu ya musim ini bukan musim yang bagus bagi Manchester United. Terkait dengan bukan musim yang bagus, sering juga dibahas bagaimana memang Europa League ini memegang hal yang penting menurut gue. Bukan hanya terkait dengan ini kesempatan terakhir Manchester United untuk bisa mendapatkan trofi musim ini, tapi juga ini memiliki arti yang besar bagi kelanjutan Manchester United di Eropa, berkompetisi di Eropa untuk musim depan. Kalau menjadi juara Europa League, ya tiket Champions League ini diraih. Dan dengan meraih tiket Champions League, ada banyak hal positif yang bisa diraih. Bukan hanya gengsi, lalu juga optimisme, atmosfer positif di klub, termasuk juga di fans. Tapi juga ini bisa jadi daya tarik untuk pemain yang didatangkan untuk musim panas nanti, bisa jadi alat negosiasi juga di bursa transfer nanti, di mana situasi finansial Manchester United ini tidak dalam situasi yang bagus. Terkait dengan situasi finansial juga dengan tampilnya di Champions League, maka ini juga akan menjadi pemasukan ya bagi klub yang tidak sedikit. Jadi ada banyak faktor positif. Oleh karena itulah menurut gue, kalau memang Ruben Amorim sangat menekankan sampai dengan akhir musim nanti, yaitu adalah bagaimana proses permainan yang bisa menjadi fondasi untuk musim depan ya. Di Europa League gue harapkan bermain lebih pragmatis itu menjadi pilihan. Mungkin pilihan yang harus dipilih, harus diambil. Kenapa? Mencetak gol, menang, itu adalah segalanya. Dengan mencetak gol dan dengan kemenangan yang terus diraih, maka Manchester United semakin dekat dengan trofi. Oke. Perkiraan formasi, Andre Onana gue perkirakan akan ada di penjaga gawang. Matthijs de Ligt masih tanda tanya ketika gue bikin video ini. Mungkin akan disimpan dulu ya. Mazraoui menurut gue tampil bagus di derby Manchester di center back. Jadi gue pikir dia akan diturunkan bersama dengan Harry Maguire dan juga Leny Yoro. Lalu 4 gelandang, Diogo Dalot di kanan, Patrick Dorgu di kiri. Gue pikir melihat dari 2 pertandingan terakhir, mungkin Casemiro akan kembali diduetkan dengan Ugarte. Casemiro di 2 pertandingan terakhir menurut gue tampil cukup oke ya. Sangat bagus bahkan ketika menghadapi Manchester City. Jadi gue pikir layak dia diberi tempat di lini tengah. Ugarte yang sebaliknya nih tampil menurun, tapi kalau seandainya Ugarte ini diganti atau diberi tempat untuk Bruno Fernandes, gue lebih berpikir Bruno Fernandes memiliki dia memiliki daya solusi untuk lini depan Manchester United, sehingga gue lebih memilih Bruno Fernandes ini ditampilkan di gelandang serang berduet dengan Garnacho, dan di depan gue lebih memilih Joshua Zirkzee yang tampil lebih berbahaya ketika menghadapi Manchester City. Terkait dengan Garnacho, ini juga partai yang gue bisa bilang ini partai yang penting, tapi partai-partai lain pun juga demikian. Garnacho ini akan menjadi bahan diskusi betul sampai dengan akhir musim nanti kalau dia tidak bisa menjadi solusi bagi lini depan Manchester United. Solusi yang dimaksud adalah mencetak gol, sesimpel itu, atau mencetak memberikan assist, sesimpel itu menurut gue. Sebagai salah satu anggota dari lini serang Manchester United, dia menjadi salah satu pemain yang berbahaya dengan gerakan-gerakannya, dengan dribblingnya, dengan kecepatannya, dengan penetrasinya. Tapi itu saja tidak cukup. Manchester United butuh kualitas yang lebih bagus, butuh kontribusi yang lebih jelas juga, yaitu berupa gol ataupun assist. Sayangnya saat ini di skuad Manchester United, gue pikir belum ada nama lain mungkin yang bisa diandalkan dari menit awal. Yes, kita berbicara terkait dengan Mason Mount, tapi Mason Mount itu juga ada resiko besar ya dari situasi fisik. Dalam 2 pertandingan terakhir, menurut gue dia dilibatkan dengan menit bermain yang terbatas, ini bukan tanpa alasan. Namun demikian gue pikir juga Mason Mount bisa sih dihadirkan nanti di atas lapangan sebagai solusi mungkin dari bangku cadangan bersama dengan Rasmus Højlund. Dan Rasmus Højlund ini juga merupakan salah satu pembahasan juga ya, bagaimana bersama dengan Garnacho belum bisa menjadi solusi
terkait dengan kontribusi mencetak gol, ya gue harapkan ada perbaikan. Hanya mengandalkan seorang Bruno Fernandes menurut gue tidak cukup. Manchester United juga butuh pemain-pemain lain ya yang bisa menjadi solusi di lini depan. Ini bukan partai yang mudah menurut gue. Gue bayangkan dia akan menjadi partai yang keras. Semoga Manchester United bisa solid terutama lini belakang ya. Ini penting sekali karena gue menilai nanti pasti akan ada, terutama di menit-menit awal, siapa yang ambil inisiatif terlebih dulu dan lebih konsisten, tidak bermain jelek, tidak bermain dengan banyak kesalahan di atas lapangan, lebih memiliki peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih positif di akhir pertandingan nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.